Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Selamat siang buat mahasiswa-mahasiswi dan selamat beraktivitas kembali ke mata kuliah. Dalam program studi komunikasi penyiaran Islam, mata kuliah jurnalisme media cetak sebagai tema di pertemuan ketiga ini adalah wartawan profesional. Kita akan membahas tentang pengertian wartawan, tugas pokok wartawan, aneka wartawan media, kemudian tanggung jawab wartawan, dan kemudian pengertian wartawan profesional sebagai ciri-ciri dan contoh-contoh dalam studi kasus wartawan profesional. Nah, pengertian wartawan menurut bahasa Indonesia, kata wartawan berasal dari kata warta, yang berarti berita atau informasi. Sebagai arti bahasa, wartawan adalah seorang yang menyampaikan atau menuliskan berita. Nah, menurut istilah, wartawan adalah seseorang yang bekerja dalam bidang jurnalistik dengan tujuan mencari, mengolah, menulis, dan menyebarkan berita atau informasi kepada publik melalui berbagai media seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, atau platform digital. Nah, wartawan bertanggung jawab untuk menyajikan berita faktual, objek, dan akurat. Pengertian wartawan menurut para ahli, poin pertama di sini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Wartawan adalah orang yang secara teratur melakukan pekerjaan jurnalistik baik di media cetak, elektronik maupun online, serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Kemudian menurut Wahyudi, wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan pekerjaan jurnalistik dengan mencari dan mengolah berita untuk dipublikasikan di media massa. Kemudian Onong Ujana Effendi. Nah, wartawan adalah komunikator yang menyampaikan informasi kepada publik melalui media massa dengan prinsip kebenaran, objektivitas, dan keberimbangan. Nah, pengertian wartawan di sini adalah sosok yang memiliki ketajaman penglihatan dan pendengaran dalam mengejar berita. Nama wartawan merupakan juga satu profesi tulisan menulis yang penuh rintangan tantangan. Wartawan mempunyai jam kerja hampir 24 jam. Setiap ada kejadian yang menarik pasti diliput untuk headline news. Dan alat dan bahan biasanya digunakan adalah bersifat notes dan pena. Nah, tugas pokok wartawan di sini yang pertama itu mencari dan mengumpulkan informasi, di mana wartawan bertugas mencari berita informasi yang berbagai sumber seperti wawancara, dokumentasi, laporan dan peristiwa yang terjadi di lapangan. Berikutnya, melakukan wawancara. Untuk mendapatkan data yang akurat, wartawan sering melakukan wawancara dengan narasumber yang berkompeten seperti pejabat, ahli, atau masyarakat terlibat dalam suatu peristiwa. Berikutnya adalah menulis dan menyusun berita. Nah, setelah mendapatkan informasi, wartawan harus menyusun berita dengan gaya penulisan sesuai dengan kaidah jurnalistik seperti 5W plus 1H, yaitu what, who, when, where, why, dan who. Berikutnya, penyunting dan memverifikasi fakta. Wartawan harus memastikan bahwa informasi disajikan benar, akurat, dan tidak menyesatkan. Oleh karena itu, verifikasi fakta yang sangat penting sebelum berita dipublikasikan. Kemudian berikutnya, tugas pokok wartawan menyampaikan berita melalui media. Setelah berita selesai ditulis dan diedit, wartawan menyampaikan informasi tersebut melalui media cetak, elektronik, dan digital sesuai dengan platform medianya. Berikutnya menjaga etika dan independensi. Wartawan harus bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, menjaga keseimbangan berita dan tidak berpihak kepada pihak tertentu. Kemudian melakukan investigasi jurnalistik dalam beberapa kasus ya. Wartawan juga melakukan investigasi melalui terhadap suatu
isu atau peristiwa untuk mengungkap fakta yang tersembunyi. Yang terakhir adalah meliput dan melaporkan peristiwa secara langsung. Wartawan sering bertugas meliput peristiwa secara langsung seperti konferensi pers, bencana, sidang pengadilan, dan kejadian penting lainnya. Nah, kita masuk di pokok pembahasan aneka wartawan media. Pertama, berdasarkan media yang digunakan, wartawan media cetak. Bekerja di media cetak seperti surat kabar, majalah, dan tabloid. Menulis berita yang akan diterbitkan dalam bentuk tulisan di kertas. Kemudian wartawan media elektronik itu bertugas di media elektronik seperti radio dan televisi. Berita yang disampaikan bisa berupa audio, radio dan audio visual televisi. Kemudian wartawan media online atau cyber jurnalis meliput dan menulis berita itu portal berita untuk media daring atau online ya. Berita yang dipublikasikan bersifat real time dan dapat diakses melalui internet. Nah, kemudian aneka wartawan media yang kedua adalah berdasarkan tugas dan spesialisasi. Pertama, wartawan lapangan atau reporter bertugas mencari berita langsung di lapangan, melakukan wawancara, peliputan peristiwa dan investigasi. Yang kedua adalah wartawan foto atau fotojurnalis, mengambil gambar atau foto untuk mendukung pemberitaan. Biasanya bekerja untuk media cetak atau online. Yang ketiga adalah wartawan penyiar, new anchor, membacakan berita di media elektronik seperti televisi atau radio. Harus memiliki kemampuan berbicara yang baik dan menyampaikan yang jelas. Yang keempat adalah wartawan investigasi, melakukan penyelidikan mendalam terhadap suatu isu atau peristiwa ya. Berita yang dihasilkan biasanya lebih detail dan membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan data. Yang kelima adalah wartawan kolumnis, menulis opini atau artikel mendalam mengenai suatu isu tertentu. Biasanya bekerja di media cetak atau online yang seringkali memiliki sudut pandang subjektif ya. Wartawan redaktor, editor ya, bertugas menyuntik dan menyempurnakan berita sebelum dipublikasikan, memastikan berita standar, jurnalis dan bebas dari kesalahan. Yang ketujuh adalah wartawan freelance, jurnalis lepas ya, di mana tidak terlihat dengan satu media tertentu tetapi menulis berita untuk berbagai media, bisa bekerja secara mandiri dan berdasarkan permintaan media. Kemudian ada tanggung jawab wartawan ya, di mana pertama adalah menjadikan informasi yang akurat dan faktual ya. Harus wartawan di sini memastikan bahwa berita yang mereka sampaikan berdasarkan fakta yang benar ya. Tidak boleh menyebarkan berita hoax ya, fitnah dan informasi yang menyesatkan. Yang kedua adalah menjaga kode etik jurnalistik. Nah, wartawan harus mengikuti kode etik jurnalistik yang mengatur bagaimana berita harus dilaporkan secara profesional, termasuk dalam berita etik itu adalah tidak melakukan plagiat, tidak menerima suap dan tidak menyia. Yang keempat, menghormati privasi dan hak asasi manusia dalam meliputi hal tentang berita, yakni meliput berita, wartawan harus menghormati hak privasi individu, tidak boleh mengeksploitasi atau menyebarkan informasi pribadi tanpa izin yang sah. Yang kelima adalah bertanggung jawab atas dampak berita. Nah, wartawan harus menyadari bahwa berita yang mereka buat bisa berdampak luas terhadap masyarakat, pemerintah, dan individu tertentu. Oleh karena itu, berita harus membuat dengan pertimbangan etika dampaknya bagi publik ya. Kemudian mengkonfirmasi dan memverifikasi sumber data. Nah, sebelum menerbitkan berita, wartawan harus memastikan bahwa sumber yang digunakan kredibel dan telah diverifikasi. Tidak boleh mengandalkan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Yang ketujuh adalah melindungi narasumber yang informasi rahasia ya. Dalam beberapa kasus, wartawan harus menjaga kerahasiaan identitas narasumber, terutama yang membocorkan informasi yang sensitif ya. Ini tidak bertujuan melindungi keamanan narasumber. Yang kedelapan adalah penyampaian informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Wartawan harus memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan informasi yang mendidik, mencerahkan dan bermanfaat bagi publik. Tidak hanya mencari sensasi atau berita konvensional tanpa nilai informatif. Ya, jadi pengertian wartawan profesional adalah individu yang bekerja dalam bidang jurnalistik dengan menerapkan standar etika, keterampilan dan tanggung jawab yang tidak tinggi dalam mengumpulkannya. Saya ulang bahwa wartawan profesional adalah individu yang bekerja dalam bidang jurnalistik
dengan menerapkan standar etika, keterampilan dan tanggung jawab yang tinggi dalam mengumpulkan, menulis, mengedit serta menyajikan berita kepada publik. Nah, wartawan profesional berpegang teguh pada prinsip kebenaran, objektivitas dan independensi dalam melaksanakan tugasnya. Ini ciri-ciri wartawan profesional ya. Satu, mematuhi kode etik jurnalistik, di mana menjunjung tinggi kebenaran, akurasi dan kejujuran, tidak memihak atau menyebarkan berita bohong ya, menghormati privasi dan hak sumber. Yang kedua adalah memiliki kompetensi jurnalistik, mampu menulis berita dengan struktur yang baik dan bahasa yang jelas, menguasai teknik wawancara dan riset mendalam, dan mampu memahami serta menerapkan prinsip-prinsip jurnalistik dalam meliput berita. Yang ketiga adalah independen dan tidak berpihak. Nah, tidak menerima suap atau gratifikasi untuk menyajikan berita tertentu, serta tidak mempengaruhi oleh kepentingan publik atau bisnis dalam menulis berita. Yang keempat adalah mampu menggunakan teknologi jurnalistik ya, menguasai berbagai platform media, cetak, digital, televisi, radio ya, mampu menggunakan teknologi informasi untuk mencari dan mengolah berita. Yang kelima, yang terakhir adalah mengedepankan kepentingan publik. Berita yang disampaikan harus bermanfaat bagi masyarakat, menyuarakan kebenaran melawan penyebaran disinformasi. Nah, ini contoh kasus dalam jurnalis profesional yang terjadi di Kalimantan. Judulnya adalah kasus pelanggaran kode etik oleh wartawan di Kalimantan Selatan ya. Di mana di tanggal 11 bulan 7 2023 ini kasus tentang kode etik jurnalistik memainkan peran ya penting dalam memastikan bahwa media menjunjung tinggi tanggung jawab ya untuk memberikan informasi yang akurat dan tidak memihak kepada publik ya. Salah salah satunya orang satunya adalah orang tentang Anda fokus dalam likan tentang konflik ya, kepentingannya harus diatur secara hati-hati untuk menjaga integritas pemberitaan jurnalistik ya. Dalam kasus ini seorang Putra Sumedi ya sebagai mantan pimpinan redaksi dan Banjar ID yang divonis bersalah dan pengadilan atau pelanggaran undang-undang IT ya. Demikian pembahasan di pertemuan ketiga ini adalah wartawan profesional di mata kuliah jurnalistik media cetak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.